Pembalap andalan Honda, Marc Marquez, mendapatkan tribute dalam perayaan 10 tahun kiprahnya dalam MotoGP pada acara di kampus Repsol. Repsol ingin mengapresiasi perjalanan karir Marc Marquez selama 10 tahun ini di kelas Premier MotoGP. Mereka pun telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa bagi The Baby Alien. Marquez menerima sambutan hangat dari banyak karyawan perusahaan saat tiba di kampus Repsol Madrid, di mana ia berbagi cerita tentang proses pemulihan cederanya, kenangan dan perasaannya selama di MotoGP. Seperti diketahui, rider 29 tahun tersebut telah mereguk banyak kesuksesan, sejak naik ke kategori utama kejuaraan dunia balap motor Grand Prix pada 2013 silam, bersama Repsol Honda. Selama rentang 10 musim terakhir, Spaniard telah meraih 6 gelar juara dunia MotoGP, dengan total 59 kemenangan, 99 podium dan 62 pole position. Untuk merayakan pencapaiannya satu dekade di MotoGP, Repsol bekerja sama dengan pelukis Spanyol, Manu Campa, untuk mempersembahkan sebuah lukisan fantastis kepada Marquez. Campa yang terkenal dengan karya hiperrealistis format besarnya, menginterpretasikan The Baby Alien yang muncul di atas Repsol Honda RC23 2022 miliknya, dalam kanvas berukuran 2,6 x 1,5 meter. Karya eksklusif ini merupakan hadiah khusus dari Repsol, sebagai bentuk terima kasih sekaligus apresiasi untuk Marquez, atas kesuksesan yang ditorehkannya selama 10 tahun terakhir. Campa mengaku membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan lukisan Marc Marquez. Hasilnya pun sepadan. Sang pembalap pun dibuat terkesan dengan hasil akhir karyanya. Sangat indah. Anda membuatnya perfect. Karena ketika kami melakukan sesi foto, letter suite agak terlalu besar untuk saya dan itulah mengapa ada lebih banyak kerutan di sana. Ketika ditanya oleh Manu Campa, apakah Marquez akan memasang lukisan tersebut di museum, ia justru menjawab akan membawanya pulang. Saya akan memasang mahakarya ini di rumah, kata sang rider. Pembalap Ducati Lenovo Team, Jack Miller, memberikan penjelasan mengapa ia biasanya tampil lebih baik di trek basah, daripada saat kondisi lintasan kering. MotoGP selalu punya pembalap spesialis hujan, yang selalu nyaman melibas genangan air di lintasan basah. Di antaranya adalah pemenang 20 kali Grand Prix Ralph Waldman dan Anthony West. Saat ini, kejuaraan juga memiliki sosok yang mampu tampil sangat baik di bawah hujan, yakni Jack Miller. Pembalap 27 tahun asal Australia itu selalu impresif melaju di trek yang basah atau dalam kondisi dry wet. 2 dari 3 kemenangannya di MotoGP diraih Miller saat balapan berlangsung basah, yakni pada musim 2016, dalam GP Belanda di Assen, ketika masih memperkuat Marc Vidies Honda, dan pada GP Prancis 2021 di Le Mans, bersama tim pabrikan Ducati. Miller saat ini menjalani musim ke-8-nya di kelas Premier, masing-masing 3 tahun bersama Honda serta Pramac Racing. Ia sekarang melakoni musim kedua di tim utama Ducati bersama Francesco Bagnaia. Apakah The Thriller, yang menempati peringkat ke-7 dalam klasemen sementara MotoGP 2022, punya penjelasan mengapa dirinya mampu tampil bagus dalam balapan basah? Trek tanah memiliki sedikit hubungannya dengan itu. Ini juga kerap muncul karena kami, orang Australia, terbiasa mengendarai motor yang berbeda. Kami bisa mengatasi semua jenis, motor bukan masalahnya. Jika saya tidak mengerti bagaimana menangani motor di tengah hujan, maka saya akan belajar sampai saya bisa melakukannya. Bila Anda punya feeling baik dengan motor, itu pasti membantu Anda saat basah. Manajer tim Yamaha Massimo Meregali menegaskan YZR M1 tak membutuhkan revolusi demi mencapai hasil terbaik di MotoGP. Sejak tahun lalu, Yamaha mulai berperilaku seperti Honda, di mana hanya ada satu pembalap yang tampil cepat dengan motor, sementara yang lain kesulitan. Seperti diketahui, saat ini hanya Fabio Quartararo yang mampu memaksimalkan potensi YZR M1, sedangkan Franco Morbidelli dan Andrea Dovizioso yang menggunakan motor serupa, tak mampu tampil cepat. Sementara Daryn Binder juga kesulitan dalam menggunakan YZR M1 Spec A yang berbasis motor tahun lalu. Beberapa orang mengatakan Yamaha harus melakukan perubahan untuk memastikan motornya dapat dikendarai oleh semua pembalapnya, terutama untuk meningkatkan performanya, mengingat YZR M1 jadi motor paling lambat di MotoGP dalam hal kecepatan. Tetapi Meregali menegaskan, Yamaha akan tetap berpegang teguh pada filosofinya dan mempertahankan apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Yamaha tidak akan memulai revolusi. Kami menunjukkan lagi tahun ini bahwa merupakan keuntungan besar untuk memulai setiap Grand Prix dengan banyak informasi dari masa lalu.
Tentu saja, kami memiliki ruang untuk diperbaiki dalam hal kecepatan tertinggi. Sayangnya, kami tidak dapat berbuat apa-apa selama musim ini. Kami ingin mencoba beberapa hal di Silverstone. Sayangnya, saat ini hanya Fabio yang bisa mengeluarkan seluruh potensi motor. Fabio Quartararo menjadi paling konsisten sepanjang tahun ini berkat gaya balapnya di atas YZR-M1 yang tak dapat diikuti pembalap Yamaha lainnya. Massimo Meregali mengakui tim mengikuti arahan dari pembalap terbaiknya dalam meningkatkan motor. Menurutnya, itu terbukti dengan memimpin klasemen memasuki jeda musim panas. Namun, Massimo Meregali mengatakan tak segalanya berjalan sesuai rencana tahun ini dengan beberapa kesulitan yang dialami Fabio Quartararo.